siapapun yang berjalan menuju mendekat ke hadirat Allah tanpa bimbingan mursyid, pasti salah arah, pasti melenceng dari tujuan, pasti terjebak dalam kesalahpahaman. Merasanya sudah dekat dengan Allah, padahal masih dikuasai ego dan nafsunya. Ya ini karena tidak ada yang membimbing. Ya, jika tidak ada yang membimbing, orang yang melakukan perjalanan spiritual menuju mendekat ke hadirat Allah, siapa yang membimbing? Ya setan. Siapa yang tidak memiliki guru spiritual, siapa yang tidak memiliki guru mursyid di dalam melakukan perjalanan menuju mendekat ke hadirat Allah, maka ia akan dibimbing oleh setan. Oleh karena itu, pesan para sufi, ya, sehebat apapun seorang murid, setinggi apapun makom kedudukan seorang murid, ia tetap membutuhkan guru mursyid sebagai pembimbing, sebagai penghubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ingin mendekatkan diri ke hadirat Allah, kemudian ia tidak berupaya untuk mencari guru mursyid, itu analoginya seperti ini loh. Sampean hendak bepergian jauh, tempat yang sama sekali belum sampean datangi, belum pernah ke sana, tempat yang sangat asing. Jika sampean berjalan sendiri, sementara tidak ada peta, tidak ada pemandu, nggak ada Google Map dan lain sebagainya, kemungkinan besar tersesat. Sebenarnya bukan kemungkinan, pasti tersesat. Seperti itulah orang yang berjalan menuju mendekat ke hadirat Allah itu, tanpa bimbingan seorang mursyid, ia pasti tersesat jalan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa adab seseorang yang ingin meminta bimbingan guru mursyid. Adab siapapun yang ingin mengikuti talqin zikir. Yang pertama, tentu niat. Ya, niatnya harus benar, harus ikhlas. Di posisi niat ini, seorang calon murid, orang yang akan mengikuti talqin zikir, sowan kepada guru mursyidnya. Nah, bukan dalam rangka mencari kedudukan. Saya ingin naik pangkat, saya ikut talqin ah. Bukan dalam rangka mencari kemuliaan duniawi. Atau ya sekedar pengetahuan, sekedar ingin tahu seperti apa sih rasanya talqin itu. Dari awal saja sudah salah. Adab yang pertama adalah niat yang benar. Ya. Tidak ada maksud selain mencari ridha Allah. Menuju Allah, mencari ridhonya. Yang kedua, adabnya adalah tawadhu. Begitu sowan, murid harus menanggalkan kesombongannya. Harus meletakkan rasa taunya, merasa taunya harus diletakkan.
harus membuang jauh-jauh, merasa sudah berilmu, merasa punya ilmu, merasa lebih tahu, dan seterusnya. Merasa hebat. Kalau sowan ke guru mursyid dengan membawa seperti itu, ini menyalahi adab. Jadi ketika sowan harus penuh ketundukan, penuh tawadhu. Buang jauh-jauh kesombongan. Buang jauh-jauh merasa lebih tahu, merasa pandai, merasa pinter, merasa hebat, dan seterusnya. Yang kedua, menunjukkan rasa butuhnya akan bimbingan guru. Adab yang ketiga, ini ketika menyampaikan maksud, ya, dengan sopan, dengan bahasa yang halus, santun, mengakui atau menyampaikan kelemahan, kekurangannya, serta benar-benar berharap agar guru mursyid berkenan membimbing dan menuntunnya di jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, adab ketika sowan, adab ketika menyampaikan maksud tujuan sowan, yaitu ingin dibimbing, ingin ditalkin. Adab yang keempat, pasrah dan siap dibimbing. Jadi ketika sowan minta bimbingan, ini bukan sowan kemudian untuk berdebat atau membandingkan. Kalau sowannya saja sudah seperti itu, ya apalagi membandingkan dengan guru mursyid lain misalkan. Ya ini sudah menyalahi ini. Ya ketika sowan itu harus pasrah, siap mengikuti bimbingan guru mursyid dengan kesabaran dan istiqomah. Siap diarahkan oleh guru mursyid dengan hati terbuka, dan seterusnya. Yang kelima, adab orang yang akan mengikuti talqin adalah menjaga kehormatan guru. Ini penting bahwa seorang calon murid, apalagi sudah murid, harus menjaga adabnya kepada guru mursyid baik lahir maupun batin. Ya, dilarang suudzon, tidak membantah, tidak protes. Apalagi kalau ya ada unsur-unsur yang mengarah kepada misalkan tidak mengagungkan alias meremehkan. Kenapa kita harus menjaga kehormatan guru mursyid? Kenapa kita harus menaruh rasa hormat ta'zim? Ya karena guru mursyid itu adalah pewaris sejati Rasulullah. Guru mursyid itulah yang diberi amanat oleh Rasulullah untuk membimbing umat. Makanya murid ya harus menaruh rasa hormat yang tinggi lahir batin kepada guru mursyidnya. Setelah Sayyidina Ali menyampaikan maksud tujuannya sowan, yaitu minta bimbingan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, "Ya Ali, alaika bimudawamati dzikrillahi azza wa jalla sirron wa jarron." Wahai Ali, hendaklah engkau senantiasa berzikir kepada Allah, Zat yang maha perkasa lagi maha mulia,
baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Minta dibimbing, disuruh continue, disuruh istiqomah di dalam berzikir. Di alaika bimudawamati zikrillah. Mudawamah ini ya secara bahasa berarti continue atau keberlangsungan tanpa henti. Jadi berlangsung terus menerus tanpa henti. Mudawamah itu sikap ya misalkan sampean setiap pagi jam 6 sarapan. Sampean mudawamah sarapan jam 6 pagi. Ini dilakukan terus menerus. Setiap jam 6 sampean sarapan. Berkesinambungan, tidak pernah putus. Sehari pun jam 6 itu sampean tidak pernah sarapan. Nah, itu mudawamah. Jadi mudawamatul zikri adalah senantiasa menjaga zikir secara terus-menerus dan tidak terputus. Bukan dilakukan sesekali, kadang-kadang. Nek kober, nek gak kober ya gak. Nek pas longgar, nek repot gak. Itu bukan mudawamah. Mudawamah itu zikir ya. Zikir itu diamalkan secara berkelanjutan. Hingga hatinya senantiasa ingat Allah. Senantiasa merasakan kehadiran Allah. Mudawamah itu jauh lebih penting daripada kuantitas. Sedikit, tapi dilakukan secara mudawamah, secara terus-menerus berkelanjutan, jauh lebih baik dibandingkan banyak tapi jarang. Sabda Nabi, afdalul a'mal adwamuha. Amal yang terbaik adalah yang dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan. Nah, perintah Nabi kepada Sayyidina Ali, ya Ali, alaika biumudawamati zikrillah. Ini maknanya adalah Sayyidina Ali diperintahkan untuk menjadikan zikir sebagai nafas hidupnya. Dilakukan secara terus-menerus, baik dalam hati maupun lisan, baik dalam keadaan repot maupun longgar. Nah, dalam keadaan apapun, dimanapun. Zikir dilakukan ini sebagai jalan untuk menjaga kesadaran akan Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Jadi agar hati ini senantiasa sadar, senantiasa ingat kepada Allah. Ini ya harus mudawamah, harus terus menerus. Nah, dari sabda Nabi ini, zikir itu bukan amalan tambahan, bukan amalan sampingan. Zikir itu inti kehidupan rohani. Kalau ingin rohani kita hidup, ya langgengkan zikir. Sebagaimana ya wasiat, nasihat yang disampaikan oleh guru kita, Buya Sofa. Langgengkan istighfar, zikir, dan sholawat. Perintahnya langgengkan, bukan beristighfarlah, berzikirlah, dan bersolawatlah. Bukan, tapi langgengkan istighfar, zikir, dan sholawat. Kemudian dalam langgengkan sirron wa jahron, baik secara sembunyi, diam-diam, maupun terang-terangan. Ada orang, tidak ada orang, tetap zikir.
Tapi bagi para sufi, zikir sirri ini diartikan mengingat Allah secara batin, secara diam-diam, tidak ada yang tahu. Sampai ya malaikat tidak tahu, sehingga tidak dicatat sebagai sebuah amal. Hanya Allah yang tahu. Itu zikir sirri. Bukan sampean di dalam hati atau di permukaan hati, di nafas itu mengucapkan Allah, Allah, Allah. Itu bukan zikir sirri. Itu zikir nafas. Kalau zikir jahri ya dilakukan dengan lisan. Tujuannya apa? Agar hati ini terbantu oleh suara. Kalau hati sampean itu keras, maka ketika zikir lisan, ya upayakan sekeras mungkin, semampu sampean, agar karat-karat hati itu logrok. Jangan asal umi-umi. Jangan hanya terus kemudian ketika diajak guru kita setelah sholat berzikir kalimat tauhid la ilaha illallah itu, ya keraskan semampu sekeras sampean masing-masing. Bahkan kalau bisa ya dengan menggerakkan tubuh. Itu zikir jahar. Nah, makna jahar itu dikeraskan. Kalau sampean la ilaha illallah itu bukan jahar. Jahar itu dikeraskan. Ya tidak berefek, beda. Tujuannya zikir jahar dengan suara itu agar hati ini terbantu. Hati ini terbimbing oleh lisan yang mengucapkan zikir. Agar karat-karat hati, kerak-kerak itu logrok. Maka perintah Nabi kepada Sayyidina Ali, alaika bimudawamati zikrillahi sirron wa jahron. Ini oleh para sufi dipahami, jangan batasi zikirmu. Lakukan lahir dengan lisan, lakukan juga batin dengan hati, hingga seluruh keberadaanmu menjadi zikir. Faqala Ali radhiyallahu an. Ini kalau ditambahi penjelasan memang secara lafadz tadi tidak disebutkan di kalimat alaika bimudawamati zikrillah sirron wa jahron itu tidak disebutkan. Tapi bagi para sufi, ini saya sampaikan secara sekilas bahwa zikir yang secara umum diamalkan oleh para pengamal tarekat yang diperintahkan itu, yang pertama zikir lafdzul jalalah, Allah, 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 Allah. Yang kedua zikir nafi isbat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya itu. Jika kemudian ada lagi itu biasanya sholawat. Nah, maka ini langgengkan. Jika kalian mendapatkan hidayah zikir, bimbingan zikir seperti apa dari guru mursyid, misalkan masih mendapatkan bimbingan zikir ini dengan zikir lisan, ya amalkan sesuai dengan hidayah zikir yang sudah ditalkinkan oleh guru mursyid kepada kalian masing-masing. Jika kemudian sudah zikir nafas, di nafas itu permukaan hati, antara dada dan hati itu ada ruang, yaitu nafas. Nah, berzikir di situ Allah, 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 Allah. Jika yang ditalkinkan, yang diijazahkan
oleh guru mursyid di zikir itu, ya amalkan zikir itu. Ya, dan itu langgengkan. Kemudian selain dari zikir nafi isbat dan lafzul jalalah Allah Allah, ini seluruh tarekat pasti menganjurkan, memerintahkan, mengamalkan sholawat. Nah, faqala Ali radhiyallahu an kullun nasi dzakiruna ya Rasulullah wa inna ma uridu an tukhassini bi syai'in. Lalu Sayyidina Ali berkata, wahai Rasulullah, semua orang telah berzikir, tetapi aku menginginkan agar engkau memberikan kepadaku sesuatu yang khusus. Ini kalimat Sayyidina Ali minta dibimbing secara khusus oleh Nabi. Ini memang Sayyidina Ali itu cerdas, ya. Zikir yang dilakukan oleh umat Islam secara keseluruhan itu zikir umum. Jadi bisa dalam bentuk setelah sholat, ya, atau wirid apa. Ini Sayyidina Ali tahu, ini amalan mulia, tapi sifatnya masih umum. Nah, Sayyidina Ali menginginkan zikir khusus, di mana zikir itu bisa menghidupkan hati, membakar tabir kelalaian, dan bisa langsung menghubungkan ruh kepada Allah. Jadi ketika Sayyidina Ali berkata, tukhassini bisyai'in, berilah aku zikir khusus. Ini adalah zikir khos. Zikir khos itu bukan hanya lafadz, ya seperti yang ditalqin itu, tapi lafadz yang disertai dengan cahaya, dengan nur, dengan sir, dengan rahasia-rahasia ilahi. Nah, zikir khusus ini ya hanya bisa diwariskan melalui talqin zikir. Kalau tidak melalui zikir, ya tidak zikir khusus, melalui ijazah khusus. Saya diberi ijazah ini, tapi itu bukan prosesi talqin, ya bukan zikir khusus. Nah, zikir khusus itu yang diberikan melalui prosesi talqin. Jadi ketika Sayyidina Ali meminta zikir khusus ini, ya ini permintaan salik sejati itu. Dia selalu haus akan bimbingan gurunya. Ia tidak ingin hanya sekedar beramal, tapi ingin lebih dari itu. Bagaimana agar dimanapun dan kapanpun ia merasakan kehadiran Allah di hatinya. Begitu Sayyidina Ali meminta amalan khusus, dzikir khusus, faqala Rasulullah, "Mah ya Ali, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Rasulullah bersabda, "Diamlah wahai Ali. Dzikir terbaik yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah." Jadi ketika Sayyidina Ali berkata kullun nasi dzakiruna, lalu Nabi menjawab dengan kalimat singkat, "Mah ya Ali." Ini kalimat yang maknanya secara bahasa, kata mah itu berarti diam Ali, berhentilah atau cukup. Ini beda ya, dalam bahasa Arab itu memang beda, bukan diam uskut, nah, bukan, tapi
fungsi mah di sini adalah menghentikan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Aja terus ngomong yuk. Nah, kemudian mengarahkan lawan bicaranya agar fokus pada perkataan yang lebih utama. Itu mah. Aja nyelewat. Di dalam pandangan sufi, kalimat Rasulullah kepada Sayyidina Ali mah ini bukan hardikan, ini justru pengarahan halus. Nah, agar hati itu fokus. Makanya kata mah di sini dalam pandangan sufi ini bukan hanya diam secara lahir, tapi diam dari selain Allah. Artinya ketika Rasulullah atau guru mursyid mengatakan mah, ya di saat itu seorang murid harus diam dari selain Allah, menahan hatinya dari kesibukan yang membuatnya lalai. Hati itu harus senantiasa ingat Allah. Ketika hati itu kemudian lalai dari mengingat Allah, yaitu kemudian mah, tahan, jok terus no. Ya, ini bahasa Arab ya. Kata mah ya Ali. Ini ya Sayyidina Ali diarahkan dengan penuh kasih yang kondisinya minta zikir khusus agar fokus kepada apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Di kata mah dalam teks hadis tersebut adalah mengalihkan perhatian dari memperhatikan sisi lahiriah menuju sisi hakikat. Seakan-akan begini, Nabi bersabda, mah ya Ali. Jangan memandang zikir dari sisi lahiriahnya saja. Jadi kan kullun nasi dzakiruna ya Rasulullah. Jangan mandang zikir dari karena semua orang berzikir itu. Tapi lihatlah pada kedalaman hati. Di zikir itu jangan dilihat dari sisi lahiriah. Orang itu nggak pernah zikir, lisannya itu nggak pernah terucap kalimat-kalimat thayyibah. Bukan dilihat dari sisi itu. Nah, Sayyidina Ali diperingatkan oleh Nabi dengan kalimat mah ya Ali. Ini artinya jangan melihat dari sisi lahiriah begitu, tapi lihatlah, fokuslah ke kedalaman hati. Kemudian ini juga berarti kualitas itu lebih utama daripada bentuk zikir. Nah, mah ya Ali, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Di makna kalimat yang paling utama yang diucapkan oleh Nabi dan diucapkan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad adalah la ilaha illallah. Ya, ini zikir yang paling utama. Di seluruh ajaran tauhid intinya ya di zikir kalimat tauhid ini. Semua nabi, sejak Nabi Adam sampai nabi terakhir, nabi kita, ini datang dengan membawa risalah, dakwanya, ya pesannya sama, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya kita harus terus upaya bagaimana agar
apa yang sudah ditalkinkan oleh guru mursyid kepada kita itu kita langgengkan dengan lafadz, dengan lisan, terus membiasakan diri, berharap kemudian itu pelan-pelan dalam hati kita. Walau annas samawati sab'a wal aradina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah la rajahat la ilaha illallah. Ini keutamaan dari kalimat tauhid la ilallah. Seandainya 7 langit dan 7 bumi diletakkan di satu daun timbangan dan la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan lainnya, maka kalimat la ilaha illallah pasti lebih berat. Ya, ini keutamaan daripada zikir kalimat tauhid. Ada banyak sekali keutamaan dari kalimat tauhid. Kalau secara umum ini bukan timbangan kifah, itu timbangan ya, bukan, jangan gambaran timbangan fisik seperti yang kita tahu. Ini juga bisa jadi timbangan amal di akhirat. Artinya begini, orang yang di dalam hatinya ada kalimat tauhid, bukan ada tulisan la ilaha illallah, bukan. Ada benar-benar meniadakan Tuhan, meniadakan sesembahan selain Allah. Kemudian hanya menetapkan Allah, mengesahkan Allah. Sekecil apapun amalnya bernilai. Tapi ketika di dalam hati seseorang itu tidak ada kalimat tauhid la ilaha illallah, sebesar apapun, sebaik apapun, tidak ada nilainya. Maka yang menentukan amal seseorang ini bernilai atau tidaknya adalah kalimat tauhid. Ya, ini akan menjadi timbangan amal. Maka amal perbuatan kita nanti di akhirat ya, bukan ditentukan oleh banyak tidaknya, tapi seberapa kualitas amal ibadah kita. Nah, kalau dalam pandangan sufi, nah, timbangan ini ya timbangan rohani. 7 langit dan 7 bumi. Nah, gitu ya. Yes, alam semesta raya ini dengan segala keindahannya. Ini adalah hijab penghalang bagi siapapun yang terpaut kepadanya. Langit dan bumi, keindahan langit bumi ini menjadi hijab bagi orang yang hatinya terikat kepada keindahan tersebut. Yes, gini, gampangan ini. Seseorang yang begitu melihat uang itu, waduh, melihat uang banyak itu seperti apa gitu. Terus hatinya terikat kepada uang tersebut. Sebanyak apapun uang itu. Nah, hati ini kantil, kecantol, terikat, melekat, bergantung kepada uang tersebut. Kemudian, ya, ini hijab kan? Hijab hati. Kemudian, dia berzikir dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Nah, uang yang menjadi hijab hati itu jebol. Ya. Ya. Dari sini kemudian ya wajar kalau kemudian jauh lebih berat timbangannya dibanding langit bumi seisinya. Apapun yang menurut sampean bernilai, pokoknya selain Allah, seluruh ciptaan ini nggak ada nilainya dibandingkan zikir la ilaha illallah. Maka begitu seseorang berzikir la ilaha illallah dengan penuh ketulusan, dengan kehadiran hati, dengan tawajuh dan seterusnya, ya hilang semua itu. Inilah di antara keutamaan
zikir la ilaha illallah. Mudah-mudahan materi kita pada malam hari ini terkait dengan landasan talqin zikir baik secara berjamaah maupun secara perseorangan sendiri-sendiri, juga sedikit keutamaan dari kalimat tauhid la ilaha illallah menjadikan kita semakin sadar dan terus-menerus meminta pertolongan kepada Allah agar kita senantiasa diberikan daya dan kekuatan untuk melanggengkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan talqin dan baiat, mudah-mudahan kita semua dijadikan termasuk murid-murid yang shadiq, termasuk salik yang asyik. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-shadiqin wassalikin al-asyikin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi shalihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.